mesra di tengah-tengah keluarga kita. Kita pernah mungkin mendengar satu lagu yang diciptakan oleh Iwan Fals yang sangat begitu hits dan sering dinyanyikan. Kalau kita kemana-mana pasti hampir kita mendengar lagu itu. Judulnya Kemesraan Ini Janganlah Cepat Berlalu. Bagus sekali lagu itu, ya. Kemesraan ini dan seterusnya begitu ya. Sebab sesuatu yang indah, sesuatu yang memang menyenangkan itu akan kita ingat-ingat. Tetapi jangan juga lupa bahwa hidup ini tidak melulu ada dalam rangkaian sukacita, kebahagiaan, kemesraan. Tapi ada kalanya kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak sesuai harapan kita. Tetapi bagaimana supaya dalam keadaan-keadaan seperti itu, tetaplah di tengah-tengah keluarga kita terjalin kasih mesra, ya, dalam keluarga kita. Nah, mendasari firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21 saya akan bacakan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat tadi, seakan-akan ada hal-hal yang harus dilakukan oleh ayah, oleh ibu, oleh anak. Bagaimana suami terhadap istri, istri terhadap suami, dan anak-anak kepada orang tuanya. Secara eksplisit tidak dituliskan tentang kasih yang mendasari semuanya. Tetapi saya mau jelaskan gini, secara implisit, apapun namanya, entah ketaatan, entah ketundukan, itu haruslah dilandasi oleh kasih. Saya jelaskan begini, kita bisa tunduk kepada seseorang, kepada atasan kita, tetapi kita tidak mengasihinya. Maka ketika dia ada di depan kita, kita akan berpura-pura melakukan seperti apa yang diinginkan. Tetapi ketika dia tidak ada, kita berkata begini, mampus kau situ. Nah, itu bentuk ketaatan tanpa kasih. Ada ketertundukan juga ketika kita diperintahkan untuk melakukan ini itu, kita tunduk dan mengerjakan ketika kita ada di depan orang yang sedang memberikan perintah. Tapi kalau orang itu tidak ada, maka kita tidak melakukannya dan berkata, kurang ajar kau, mampus kau situ. Maka itu bukan ketertundukan, bukan ketaatan, karena kasih. Sebab kasih itu pasti akan melakukan sesuatu yang terbaik. Karena kasih itu pasti memberi. Saya mau katakan gini, orang bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi kalau orang mengasihi, sudah pasti dia akan memberi. Yang kedua, kasih itu pasti mau berkorban. Maka kalau dilandasi oleh kasih, dia siap melakukan sekalipun tidak seperti yang diinginkan. Sekalipun itu menjengkelkan, karena pengorbanannya itu akan membuat dia mengerjakan terus. Maka ketertundukan, ketaatan harus dilandasi dengan kasih. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lihat next. Nah, sejauh mana sebenarnya kemesraan dalam keluarga kita, bisa kita baca dari atas sampai ke bawah. Ya, bisa kita baca dari atas sampai ke bawah. Oke lah, coba yang laki-laki bagian S, yang wanita bagian I, dan seterusnya sampai habis ya. Kita baca ya. Yang laki-laki S, yang perempuan I. Yo, kita mulai dari yang laki-laki dulu. 2, 3, ya. Akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Yang wanita.
Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Tentu selamanya akan tetap begitu. Tidak, aku takkan pernah melakukan hal buruk itu. Ya, ciumlah. Kan saya udah bilang, duduk di samping suami istri. Karena ini bulan keluarga. Gak kau bawa suamimu, gak kau bawa istrimu, gak bisalah kau ciuman. Ya, nah oke. Sejauh ini kita akan melihat inilah bentuk kemesraan dalam keluarga. Tetapi kalau kita melihat kemesraan itu tidak terjalin, kita baca mulai dari bawah ke atas. Mulai dari wanita dulu, baru laki-laki, terus sampai ke atas. Perempuan dulu, 2, 3, ya. Ya. Tidak, aku takkan pernah melakukan hal buruk itu. Tentu selamanya akan begitu. Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Paham maksud saya? Nah, dari atas ke bawah itu bentuk kemesraan. Tapi kalau dibalik baca dari bawah ke atas, itu bentuk sudah tidak ada lagi kasih dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah melihat YouTube ada kakek-kakek dan nenek-nenek pada usia 70 tahun ke atas. Mereka pergi ke restoran. Lalu mereka duduk hadap-hadapan dan mereka pesan satu makanan. Mulailah yang makan itu si kakek. Dia makan. Anak muda dari jauh ngeliatin. Kenapa cuma si kakek yang makan? Kenapa cuma satu menu yang dipesan? Apakah mereka nggak punya duit? Lalu dengan berbaik hati si pemuda itu datang menghampiri si kakek nenek. Maaf kakek dan nenek, boleh bertanya? Boleh nak gitu. Mengapa kalian makan cuma satu menu? Dan si nenek tidak makan. Lalu si nenek bilang begini, kami makan cukup satu piring karena kami sudah tua. Kami tidak perlu makan banyak-banyak. Kalau begitu apakah cuma si kakek yang makan? Kenapa nenek tidak makan? Karena gigi palsuku masih dipakai si kakek. Dan kalau sudah aku pakai gantian. So sweet. Ada yang masih bingung, ini cerita apa? Takutnya nggak loading ya. Belum loading ya. Giginya masih dipakai si kakek. Si kakek gigi palsunya ditunggu si nenek. Kalau udah selesai dia yang mau pakai gitu. So sweet ya. Ada lagi kakek nenek mengikuti pertemuan couple. Ya. Biasanya yang hadir itu ibu-ibu gitu yang gak terlalu tua, ada ibu-ibu muda. Tapi ada yang udah di atas 70 tahun, dia ikut. Dia ikut. Nah, waktu acara makan, si kakek selalu memanggil istrinya, sayangku, cintaku. Sampai ibu-ibu yang lain melihatnya, betapa mesranya orang ini, sampai sudah setua ini. Lalu didatangilah oleh seorang ibu. Nek, saya memperhatikan dari tadi bagaimana kalian makan. Betapa sangat mesranya kalian. Karena si kakek selalu panggil engkau, sayangku, cintaku. Lalu si kakek panggil ibu ini, sini nak. Sebenarnya saya panggil sayangku, cintaku karena aku lupa nama dia siapa katanya. Masih belum loading juga. Lupa aku namanya. Nanti kalau aku salah panggil, di rumah aku bisa digetok pakai panci katanya. Makanya aku panggil sayangku lah. Kalau sayangku cintaku dia pasti senang gitu. Yang ketiga, ada pasangan keluarga baru, ya, yang baru merintis, baru segalanya, ya semuanya lah serba baru. Tentunya keadaan-keadaannya belum mapan sekali, ya.
Selalu saja setiap kemana-mana si bapak membukai pintu supaya istrinya masuk. Dan sering saya melakukan itu juga buat istri saya. Kalau saya pergi ke mall, saya pasti bukain pintu. Saya biarkan dia masuk. Apakah begitu sayangku? Karena aku lupa namanya. Setelah itu ku tutup kan. Nah, begitu sampai di tujuan, dia buka lagi pintunya supaya istrinya keluar. Ada orang memperhatikan, betapa engkau memperhatikan begitu rupa istrimu. Sejak kapan kau melakukannya? Dia bilang, sudah hampir setahun. Wow, luar biasa. Padahal engkau adalah keluarga muda. Iya, sebenarnya aku lakukan itu karena mobilku tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi harus kubuka dari luar supaya dia bisa keluar. Jadi sebenarnya ada bentuk-bentuk kemesraan yang kelihatan dari luar begitu so sweet, tapi tidak seperti di dalam. Paham ya? Tidak seperti di dalam. Kalau kemesraan itu dilandasi oleh kasih, maka percayalah semua yang dilakukan itu pasti oleh karena dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi inilah tadi percakapan antara suami dan istri. Kalau dari atas ke bawah itu kemesraan, dari bawah ke atas itu mulai tanda-tanda keretakan dalam keluarga. Terus next kita lihat. Nah, dalam kitab Kolose pasal 3 kita mendapatkan prinsip-prinsip hubungan satu dengan yang lain yang selayaknya dipenuhi dengan kasih mesra. Jadi kalau dalam keluarga itu ada kasih mesra, betapa indahnya hidup ini. Namun kalau di dalam keluarga itu, dalam rumah tangga, dipenuhi dengan percekcokan, dipenuhi dengan perbantahan, dipenuhi dengan terus-menerus saling menyakiti, saling melukai, maka saya percaya keluarga ini menjadi keluarga yang tumbuh menjadi orang-orang yang pasti akan merusak sesuatu di luar sana juga. Maka bentuk-bentuk kasih mesra yang dapat dipraktekkan di dalam keluarga apa saja? Mari kita akan lihat next. Yang pertama, tadi kita baca, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Maka kemesraan itu adalah dimulai dengan suami dan istri. Tetapi Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak sering bertanya, saya menikah sekian tahun tapi sampai sekarang saya nggak pernah tahu sebenarnya apa keinginan istri saya. Seperti apa istri saya? Bagaimana istri saya? Karena wanita itu sulit dimengerti. Betul ya? Sulit dimengerti. Jadi gini, saya mau jelasin ya, kenapa wanita sulit dimengerti. Anda ingat nggak waktu Allah menciptakan Hawa? Diambil dari tulang rusuk Adam, betul? Tetapi Tuhan buat Adam tertidur. Nah, paham ya? Adam tidak dalam keadaan sadar, bangun diambil tulang rusuknya. Tapi dalam keadaan tertidur. Supaya apa? Supaya memang laki-laki tidak bisa memahami wanita. Wanita itu sulit dipahami. Lihatlah percakapan-percakapan wanita. Pak, kau mau makan apa hari ini? Terserah mama lah. Kok terserah sih? Gak bisa kamu mengucapkan sesuatu biar bisa aku masakin. Kalau begitu nasi goreng lah. Kok nasi goreng sih? Pagi-pagi mau sih jangan nasi goreng dong. Mau bentuk-bentuk apa kayak yang keringan-ringan? Ya kalau gitu roti lah. Roti pula kau bilang. Kan susah nyari roti. Aku mesti ke supermarket lagi. Kau ngerti gak caranya? Jadi apa dong? Masa gak tahu kau mau ngomong apa? Bilanglah sesuatu. Terserah kau lah. Terserah kau bilang. Gak punya pendirian kau. Aduh. Betul enggak? Makanya wanita itu sulit dimengerti. Memang Allah izinkan itu terjadi. Supaya laki-laki tidak berkuasa atasnya. Itu dia maksudnya.
Kan? Baru terjawab kan? Kenapa Allah membiarkan laki-laki tidur? Kalau dia tahu dari tulang rusuknya, dia bilang, kau kan dari tulang rusuk kau. Tunduk. Aku tahu semua tentangmu. Karena itu dari aku. Nah, gitu. Allah izinkan kita tidak tahu tentang wanita. Maka Bapak Ibu yang dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tadi saya katakan tunduk kalau tidak didasari kasih, maka ketertundukannya itu ketertundukan terpaksa. Dia akan tunduk kalau suaminya pas gajian. Dia akan tunduk kalau suaminya dapat bonus. Dia akan tunduk kalau suaminya ngikutin kemauannya. Maka dia akan sulit tunduk ketika suaminya nggak punya duit. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan pada ngelawan. Kamu kan diambil dari tulang rusuk kami. Hah, kok susah amat sih diaturnya? Gitu loh. Tunduk saja. Ketika engkau tunduk, sebenarnya engkau sedang menarik berkat Tuhan turun atas keluargamu. Jangan pernah lawan suami. Saya dulu punya tetangga di Jakarta. Di samping rumah saya persis di rumah saya, itu keluarga Manado. Suaminya ganteng, mbak artis, tinggi, putih, keren, mukanya kayak keindoan. Istrinya sebenarnya nggak jelek, Manado juga, cuman karena mok-mok, gitu. Jadi kurang menarik gitu. Saya pikir gini, kok suaminya sayang banget sama istrinya ya? Istrinya mok-mok loh, nggak menarik. Mok-moknya itu cenderung obesitas. Tapi suaminya ya ampun sayang banget sama istrinya. Dan saya perhatikan, tidak pernah ku dengar di dalam rumah itu kan bersebelahan. Bersebelahan kan pasti selalu terdengar saja. Nggak ada keributan apa-apa. Dan istrinya itu memperlakukan suaminya betul-betul seperti seorang majikan. Wih, keren banget. Apa gitu kalau pulang kerja. Papa. Lalu mereka masuk gitu ya. Terdengar manis sekali. Kadang-kadang mereka mau main gitar. Kan halamannya itu kan bersebelahan gitu ya. Nyanyi berdua. Wih, so sweet banget. Di mana keluarga itu sekarang? Karena istrinya mau memperlakukan suaminya dengan hormat, tunduk. Kalau enggak, Bu, dengerin. Laki-laki seganteng begitu, tinggi, putih, muka kayak Indo begitu. Ya ampun. Perempuan mah tinggal bilang begini, mari. Enggak begini, mari gitu. Datang tuh. Nah ibu-ibu kamu apain suamimu kalau udah begini ceritanya? Kalau kau galakin dia begini di luar nanti. Bangunlah rumahmu dalam ketentraman supaya suamimu pulang dengan nyaman. Karena sejauh-jauhnya dia pergi, kalau rumahnya terdapat kenyamanan, di mana istri memperlakukannya dengan sangat baik, dengan sangat hormat, dia pulang. Jadi istri-istri tunduklah kepada suamimu. Jangan pernah merasa hebat kalau suamimu takut sama kamu. Itu petaka itu. Itu malah petaka itu. Karena gajinya lebih besar, karirnya lebih hebat. Sudahlah kau di rumah sajalah, diamlah mulutmu itu. Gak tahu apa-apanya kau. Malah petaka itu. Ya. Maka sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Kemudian diteruskan, hai suami-suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap. Jadi suami-suami juga ngerti, ngomong jangan kasar-kasar sama istri. Nyesel aku kawin sama kau, udah jelek, gak pinter masak.
nyuci juga nggak bersih, nyetrika nggak rapi. Aduh, nyesel aku. Nggak boleh, itu kasar, itu melukai. Haruslah kita terus memperkatakan yang baik. Ya, seperti si kakek tadi, cintaku, sayangku gitu. Padahal dia lupa namanya. Itu maksudnya tidak melukai hatinya. Gitu. Ya, terus next kita lihat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khususnya wanita-wanita, saya percaya kalian ingin mendapatkan suami seperti ini. Karena menurut kalian suami yang baik itu adalah, pertama, tidak suka marah, betul? Betul? Tidak ada wanita di sini? Tolong jawab saya ya, supaya saya lebih semangat. Tidak suka marah, betul? Tidak kasar? Tidak pelit? Tidak dendam? Tidak egois, tidak sombong, tidak suka bohong, tidak selingkuh, tidak malas, tidak boros, tidak merokok, tidak suka minum, terus next maksud saya, dan tidak ada suami seperti itu. Paham? Kamu menuntut terlalu banyak. Tidak bisa. Kamu akan jumpai 3-4 dari semua ini ada dalam diri suamimu. Karena dia juga penuh kekurangan. Makanya terimalah dia apa adanya. Enggak, Pak, dia enggak malas, Pak. Selingkuh juga enggak, Pak. Mau selingkuh sama siapa? Jelek begitu dia, Pak. Oke. Merokok juga enggak, Pak. Tapi dia suka minum. Nggak egois, nggak sombong, Pak. Tapi dia suka marah. Pasti ada di situ. Kalau engkau harap semuanya ini tidak ada dalam diri suamimu, jangan kawin. Nah. Setuju ya? Jangan menikah. Karena ketika engkau menikah, engkau sedang menerima seorang yang penuh dengan kekurangan. Ya, itu istri-istri. Jangan tuntut terlalu banyak suamimu, kasihan dia. Oke, terus kita akan lihat. Kemesraan yang dibangun suami istri di dalam keluarga akan menjadi teladan yang dilihat oleh anak-anak mereka. Saya kan pernah katakan begini, Stephen nanti kalau menikah, dia akan memperlakukan istrinya seperti dia melihat bagaimana papinya memperlakukan maminya. 100% ini pasti benar. Karena anak tidak tahu bagaimana mencontoh, meniru, karena dia nggak punya data tentang kemesraan. Saya ulangi, dia nggak punya data tentang kemesraan. Dia hanya tahu kemesraan itu terbangun ketika melihat papi maminya melakukan sesuatu. Oh, itulah bentuk kemesraan. Maka nanti kalau dia lihat suami atau papi maminya ribut, maka dia pun akan melakukan begitu. Makanya dikatakan kemesraan dibangun suami istri di dalam keluarga untuk menjadi teladan yang dilihat anak-anak mereka. Gini Bapak Ibu, nggak bisa dipungkiri kita seling berdebat, kadang-kadang beda pendapat. Kalau mau berantem, cari tempat khusus. Bila perlu pergi ke pantai Bali sana, apa namanya itu? Pantai Cermin, berantem di situ. Lempar-lemparan panci kayak lempar-lemparan apa kayak terserah. Pulang ke rumah mesra lagi, sayangku. Anak nggak melihat contoh yang buruk. Ini kalau berantem maaf ya, sorry to say, ngomongnya itu ngeri. Anjing kau yang babi, mengerikan sekali. Dasar anak setan kau anak tuyul. Ngeri sekali. Anak-anak menyimpan data tentang kemesraan suami istri seperti itu. Nanti Stephen kawin dibilang, setan kau. Istrinya kaget karena dia nggak pernah diperlakukan begitu. Nangis dia pulang ke rumah. Dia lapor sama saya.
Amang, itu anakmu kok dibilang aku anak setan. Marahin Stephen, kenapa kau bilang dia anak setan? Kan papi dulu bilang mami anak setan. Oh iya ya, kita mau ngomong apa? Beri keteladanan yang baik. Ya, janjian kalau mau berantem. Sekarang bagus loh, saya senang loh ngelihat. Kalau orang gak saling suka, itu ada sebuah ring yang diperkhususkan untuk mereka bertinju. Maka saya pernah lihat Rocky Gerung bertinju sama siapa gitu. Saling gak suka nih, untuk melampiaskannya, oke, kita berdebat terus gak habis-habis, yuk kita naik ke ring. Berantem mereka pukul-pukulan gitu. Benar terjadi. Habis itu selesai. Ya tentu kita dalam Tuhan gak perlu sampai main bertinju gitu. Tapi kalau engkau mau betul-betul ini sebuah problem yang harus diselesaikan, jangan sampai anak-anak melihat situasi itu. Saya pernah ribut dengan dengan istri saya. Jujur, tanya anak-anakku. Saya bilang begini, maaf ya tadi papi ngomong begitu sama mami ya. Papi minta maaf sama kalian ya. Saya minta maaf. Karena itu melukai. Itu keteladanan yang buruk. Hal ini menjadi lingkungan yang sehat untuk bertumbuh kembangnya karakter dan mentalitas anak. Mereka dibentuk dan dibesarkan dalam suasana keluarga yang penuh kemesraan. Nanti saya mau jelaskan ya di bagian-bagian terakhir, teruskan aja. Anak-anak melihat istri yang tunduk kepada suami, dan sebaliknya, suami yang tidak berlaku kasar dengan mengasihi istrinya, maka itulah menjadi modal mereka untuk membangun rumah tangga anak mereka. Kalau enggak bisa. Percayalah. Sekalipun nanti dibilang waktu mau pemberkatan, tunduklah kepada itu cuman gini doang, enggak ada itu. Mereka sudah harus dibangun dari keluarga. Bagaimana melihat suami, istri, mami, papinya itu melakukan segala sesuatu. Ya, terus next kita lihat. Nah ini yang saya bilang tadi nih, kenapa wanita susah dimengerti. Lihat aja kasih lampu sen ke kiri, dia ke kanan. Pusing kan? Lampu sen ini ke kiri nih, tapi dia belok kanan. Udah gitu kesenggol, dia yang marah lagi. Pusing lah. Tapi memang wanita susah dimengerti. Ya, tunduklah. Ya, jangan mau aja diikutin. Nanti kita terus berdebat. Oke, next terus. Yang kedua, tentu saja dalam rumah tangga itu selalu ada persoalan, ada konflik. Nggak bisa enggak. Mau keluarga itu Eporus kek, mau keluarga Bishop kek, mau keluarga hamba Tuhan kek, pasti ada konflik. Karena dua orang pribadi, dua karakter dipertemukan dengan segala perbedaan akan terjadi gesekan. Itu tidak bisa dihindari. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus mengandalkan doa di dalam keadaan-keadaan itu. Sebab konflik dalam rumah tangga itu mengancam keutuhan keluarga. Lihat betapa banyaknya keluarga-keluarga Kristen mengalami hal ini dan tidak terselamatkan. Saya baru mendengar teman saya yang usianya sudah nggak muda lagi. Suaminya sudah 61, istrinya itu sudah 53. Ya. Dan pada akhirnya suaminya memutuskan untuk meninggalkan istrinya. Belum cerai betul, tapi meninggalkan. Dan saya mendengar langsung dia punya anak 2 di Jerman. Anak-anak pinter nih borunya bilang begini, sudah Pak, ceraikan saja. Lihat, biasanya kalau perempuan itu lebih dia berpihak kepada mama juga dalam hal begitu. Gak mungkin disuruh ceraiin aja. Kalau dia sudah ngomong begitu, saya pastikan ini sudah sangat rumit. Akhirnya saya cari tahu ada apa tentang ini. Di usia 52-53 tahun, ini ibu bener-bener kelihatan kayak ibu-ibu apa gitu ya. Wah pokoknya matching deh pakaiannya apa gitu. Main sama berondong.
diperingati nggak bisa, dikasih tahu nggak bisa. Akhirnya anaknya bilang, "Pak, ceraikan saja." Dari rahimnya ini boru-borunya ini, anak-anaknya bilang ceraikan saja. Sangat rumit. Saya nggak 100% membenarkan teman saya, karena teman saya laki-laki bukan yang perempuan. Nggak membenarkan dia, pasti konflik itu terjadi karena ada sesuatu. Maka begini, persoalan itu kita nggak boleh dengar hanya dari satu pihak. Dari pihak lain pun kita harus dengar, supaya kita ini bisa netral gitu loh. Kalau enggak, kita akan berpihak kepada satu ini saja. Saya percaya juga pasti ada kesalahan dalam diri suaminya ini. Nah, dalam keadaan seperti ini kita membutuhkan Tuhan, doa, karena ini sudah mengancam. Nah, dalam Kolose 3:20 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Makanya begini Bapak Ibu ya, mengapa kita ini harus betul-betul menjadikan keluarga kita itu menjadi harta yang paling mulia, paling indah. Seperti lagunya itu, film apa itu? Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara yang paling indah adalah keluarga, gitu ya. Karena kalau kita melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang tunduk, anak-anak yang hormat, itu rasanya gimana gitu loh. Tapi kalau melihat anak-anak kita menjadi pembangkang, dia melawan, rasanya kita mau mengakhiri hidup ini. Itu sebabnya anak-anak tunduk kepada orang tua. Karena itu kebahagiaan mereka. Mari kita akan lihat. Bentuk nyata dari kemesraan yang bisa ditunjukkan anak-anak terhadap orang tua adalah ketaatan yang mereka lakukan. Jadi anak-anak itu sebenarnya tidak punya posisi bargaining dengan orang tua. Sepanjang mereka dalam asuhan, sepanjang mereka masih dalam didikan, masih dalam tanggung jawab, mereka harusnya nurut. Memang saya mengerti orang tua dan anak itu gapnya jauh. Karena kita ini dari generasi baby boomers, lalu punya anak adalah generasi milenial, itu sudah jauh beda. Maka saya katakan kepada anak-anak, sudahlah, tidak ada orang tua yang bermaksud jahat kepada anak-anak. Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anak lalu melukai. Tetapi mungkin caranya tidak sesuai dengan caramu, tidak sesuai harapanmu. Tunduk saja. Taati saja. Saya nggak pernah melihat ada orang tua yang baik, disuruh anaknya naik ke lantai 3, disuruh lompat, nggak ada. Kecuali orang tua yang sudah sakit jiwanya. Seperti yang saya katakan kemarin, maaf saya harus jelaskan karena ini sudah viral di media sosial. Seorang ibu mengajak bercinta anak yang 5 tahun. Anda baca itu sudah viral di mana-mana. Itu orang tua gila menurut saya. Memang sudah kelainan jiwa. Kalau orang tua yang baik, pasti dia akan melihat anak-anaknya baik. Maka anak-anak tunduklah. Ya, ini bentuk kemesraan yang ditunjukkan anak-anak kalau mereka itu menjadi orang-orang anak-anak yang taat. Yang kedua, di dalam keluarga ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan bersama, termasuk di dalam aturan orang tua terhadap anak. Jadi sepanjang mereka masih ada di dalam tanggung jawab orang tuanya, maka mereka harus ikuti dong aturan. Kalau di luar negeri, kalau mereka sudah merasa dewasa, mereka berhak untuk menentukan pilihannya. Dan mereka bisa melaporkan kalau orang tuanya memaksakan kehendak padanya kepada polisi. Ya itu hukum mereka lah. Kalau dalam kita nggak begitu. Memang anak harus ada dalam pantauan orang tua. Jadi aturan-aturan yang mereka harapkan Anda harus lakukan, anak-anakku.
Kalau orang tuamu bilang pulang jam 10 sampai rumah harus pulang jam 10. Ketika engkau pulang jam 11, itu bentuk ketidaktaatan. Kalau dibilang kamu belajarlah tetapi kamu tidak belajar, itu bentuk daripada perlawanan. Itu tidak akan pernah terjalin kasih mesra dalam keluarga. Ya, anak-anak tunduklah. Karena tidak ada orang tua yang jahat yang bermaksud menjerumuskan engkau kepada sesuatu yang membahayakan. Harus baik. Yang ketiga, peraturan yang tidak dipaksakan untuk mengikat, tetapi dilakukan untuk membuat anak-anak memiliki nilai, value dalam keluarga kerajaan Allah. Jadi bangunlah nilai-nilai kerajaan Allah dalam keluargamu. Maka orang tua itu juga tidak boleh memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak adalah sesuatu yang melukai juga. Kita harus bisa melihat sebenarnya ya situasi-situasi bagaimana keadaan-keadaan di mana kita harus membuat sebuah aturan, sebuah ketepatan, ketaatan dan sebagainya. Tidak strict harus begitu. Pokoknya di luar ini adalah perbantahan. Gak bisa juga begitu. Ya, oke. Tapi anak-anak harus tunduk kepada orang tua. Next, yang berikutnya. Kasih bapak kepada anak-anak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kemarin dalam ibadah WBI saya ngomong, pembentukan karakter dalam keluarga, pembentukan karakter anak-anak, itu ada di tangan ibu-ibu. Karena ibu-ibu yang punya banyak waktu di dalam rumah tangga. Sekarang konteksnya begitu. Tetapi next kita lihat. Waktu dalam perjanjian lama, perintah untuk mendidik anak itu pertama diberikan kepada bapak. Dan dibantu oleh ibu. Karena konteks waktu itu udah berubah. Dengan sekarang. Ya, pasti nggak sama. Kalau sekarang bapak itu kan lebih banyak di luar. Karena dia itu kan sebagai provider yang selalu berpikir bagaimana mencukupkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka. Mereka banyak waktu habis di luar. Maka ibu-ibu sekaranglah yang meng-take over, mengambil alih semua itu. Tetapi dalam perjanjian lama nanti ada lihat dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 7. Bapak-bapak itu punya andil besar di dalam pembentukan karakter anak. Karena dia imam. Makanya mengapa sekarang banyak keluarga tidak bahagia, banyak keluarga tidak harmonis, karena bapak-bapak yang tidak cinta Tuhan. Bapak-bapak yang tidak cinta Tuhan otomatis dia hilang sebagai fungsi imam. Maka dengan demikian dia tidak akan bisa membawa keluarganya ada di dalam perlindungan Tuhan. Menurut survei, bapaknya yang rohani kemungkinan 70% anaknya rohani. Tapi kalau bapaknya duniawi brengsek, 80% lebih anaknya brengsek. Naik dia. Ini survei loh. Bukan kata saya. Bisa Anda lihat nanti di Google. Jadi kalau ibunya yang rohani, 30% anaknya rohani. Yang mau dikatakan di sini betapa bapak itu punya pengaruh yang begitu hebat terhadap pembentukan karakter anak. Sehingga anak-anak menjadi rohani. Tampilkan keteladananmu di tengah-tengah anak-anakmu. Keteladanan itu adalah hidup yang memberi contoh. Kalau anak-anakmu mau jadi taat, buktikan bentuk ketaatan itu seperti apa. Kalau anak-anakmu tidak mau menjadi perokok, maka Anda harus yang pertama tidak perokok. Anda ngomong pakai teori apapun, sepanjang kau bilang jangan merokok, kau merokok, anak itu akan bilang begini, badutnya kau dalam hatinya. Di situ memang dia tidak merokok, tapi di belakang dia merokok. Sampai pada waktunya dia berani tampil dan merokok depanmu.
Siapa yang mau disalahkan? Bapak-bapak yang rohani, 70% anaknya rohani. Maka perlu pemulihan hubungan bapak dan anak. Perlu pemulihan. Mulailah bapak-bapak berpikir, pernah kau melukai hati anak-anakmu? Kalau memang saya tidak bermaksud sok-sokan, enggak lah. Memang saya nggak pernah berbicara kasar dengan anak-anak. Tidak pernah bicara dengan nada tinggi dengan anak-anak. Makanya mungkin Anda bingung ya, kok dalam penggembalaan Bapak ngomongnya kasar, kadang tegas begitu. Tapi kepada anak-anak saya nggak pernah lakukan itu. Tidak pernah. Makanya saya kalau ngomong sama anak-anak, baik ya Nang, perhatikan, saya selalu punya kalimat afirmasi buat anak-anakku. Baik ya Nang, baik ya Mang. Sampai kemarin aja Roma pulang kampung, saya keceplosan. Baik ya nak. Loh, sama si Roma aja sampai saya bilang gitu. Karena itu kalimat yang terus-menerus saya ucapkan. Baik ya nak. Mengakhiri hubungan perteleponan, saya bilang, baik ya kak. Tapi kalau ada kata-kata yang melukai, cobalah bapak-bapak, engkau harus memulihkan hubungan itu. Mungkin kau pernah bilang begini, dasar anak kualat. Dari lahir udah nyusahin. Brengsek, mati aja lu sekalian. Kalau tahu begini, waktu mamamu mengandung, becepret-cepret, kucutup hidungmu supaya mati sekalian. Nah, melukai. Minta maaf. Jangan malu minta maaf kepada anak. Kita direndahkan dong. Enggak zaman begitu-begituan. Minta maaf. Maaf ya nak, maaf ya mang. Saya ini orang yang sangat terbiasa minta maaf. Tanya istriku, tanya anak-anakku. Sangat terbiasa minta maaf. Karena saya tidak mau ada hubungan yang terluka. Nah, salah satu bentuk supaya hubungan baik gini ya. Bapak-bapak ajaklah dating anakmu. Ajak dating. Bapak dating kayak pacaran aja. Dating itu beda sama meeting. Meeting itu kita ada buat perjanjian, pertemuan, membicarakan apa, dalam durasi apa, kita mau goalnya apa, itu meeting namanya. Kalau dating gak perlu begitu-begituan, kita jumpa saja karena kita mau jalin hubungan dan kemesraan. Pergi misalkan ke rumah makan. Kalau punya duit sedikit, pergilah ke restoran Kembang. Di situ kan ada juga kolam ikannya, bisa ngelihat kolam ikan-ikan gitu. Apalah, reserve lah di pinggir-pinggir kolam itu. Terus kalau kita saya nih kayak saya berlima kan? Saya berlima. Maka bilang sama pelayannya, berapa yang makan? 6. Loh, tapi datang 5. Udah bikin aja 6. Iya. Pesanlah makanan sesuai dengan mau mereka. Jalin hubungan, percakapan yang manis. Lalu piring yang ke-6 untuk apa? Semua handphone taruh di situ. Dan tidak ada yang boleh pegang handphone. Itulah piring ke-6. Maka mulailah percakapan untuk saling membicarakan, menjalin kemesraan. Sebab banyak juga saya lihat, saya punya fotonya tapi tidak saya tampilkan, di mana ada keluarga yang satu meja semuanya, semua saling begini. Tidak ada percakapan. Begitu makanan sudah datang, apa yang dilakukan? Difoto makanannya, setelah itu makan. Dan setelah makan, mereka sambil makan juga begini lagi. Tidak ada percakapan. Ini bukan dating. Paham maksud saya? Kalau ada uangmu ajak ke restoran Kembang. Kalau nggak ada uangmu cari restoran yang nggak terlalu mahal, tapi di mana ada suasana terjalin mesra di situ. Minta piring yang ke-6, taruh handphone di situ dan buat perjanjian. Siapa yang ambil handphone duluan ketika kita makan, maka dia yang bayar semuanya.
Itu dating. Habis ini para dating lah bapak-bapak. Makanya kemarin saya ngomong sama Bu Gembala gini, Mam, aku punya kerinduan deh. Sebelum nanti Stephen ke Kanada, sebelum nanti ini kerja, sebelum nanti ke sana punya kesibukan sendiri, aku pengen deh seperti dulu kita sekeluarga pergi ke tuk-tuk lagi. Aku pengen sekeluarga kita pergi ke satu kota, waktu kita ke Malioboro, waktu kita ke Bali. Aku pengen deh. Kiranya Tuhan menjawab doaku. Sebab kalau mereka sudah berkeluarga, itu lain suasananya. Nanti kalau udah berkeluarga, yang jadi fokus kita cucu kita. Bukan anak kita lagi, cucu. Suasana itu harus dibangun. Ya, dating ya. Dating Pak Syahan. Pak Malau dating Pak. Bila perlu jangan ajak ibu. Karena di sini kan bicaranya tentang anak. Nanti kalau ibu ikut juga kadang-kadang rewel. Enggak, jangan makan ini, mahal nih. Udah nanti itu aja. Ini murah. Jadi nggak dating. Ibu-ibu nggak usah ikut ya. Repot. Memang wanita susah dimengerti. Ya, bila perlu ajak satu-satu, anak pertama dating berdua, anak kedua dating berdua, anak ketiga dating berdua, keren. Nanti dating sama-sama. Yang pegang handphone dia yang bayar makanan. Selesai. Semuanya pasti mengungkapkan semua apa yang menjadi keluh kesah persoalannya. Oke, next terus kita lihat. Bapak diposisikan sebagai sumber, tadi saya katakan provider dalam keluarga, menunjukkan gambar Allah yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Penting sekali bagi seorang ayah untuk menunjukkan figur mengasihi seluruh keluarga, figur pengayom, figur pemberi kehidupan, juga penuh kasih kepada anak-anak. Dengan demikian, dengan jalan itu, anak-anak akan dituntut mengenal Allah yang mereka sembah sebagai figur yang mengasihi mereka juga. Oke, terus next. Ketiadaan bapak menimbulkan masalah dalam keluarga. Tadi saya katakan dalam perjanjian lama, bapaklah yang dituntut di dalam pembentukan keluarga, karakter anak-anak. Walau sekarang beda konteksnya. Tetapi peran bapak itu sangat penting di dalam keluarga. Perhatikan baik-baik. 63% anak remaja yang bunuh diri berasal dari keluarga tanpa bapak. 90% anak-anak lari dari rumah dan tak ada tempat tinggal berasal dari keluarga tanpa bapak. 80% pemerkosa yang dilatar belakangi kemarahan berasal dari keluarga tanpa bapak. Jadi ketiadaan bapak itu menimbulkan persoalan dalam keluarga. Yang mengerikannya, Indonesia menjadi fatherless country nomor 3 di dunia. Ketiadaan bapak dalam keluarga. Makanya ya saya sih terus terang lah. Anda mau ngomong apapun, saya lebih siap meninggalkan semuanya daripada saya tidak ada di dalam keluargaku. Biarin saya nggak punya apa-apa. Biarin saya nggak punya mobil. Biarin saya nggak punya rumah. Biarin saya nggak punya apa-apa. Tapi saya bisa ada dalam anak-anakku karena mereka membutuhkan kehadiranku. Saya baru dengar kabar semalam. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Ketahuanlah suaminya itu punya istri simpanan di Jawa Barat. Dari dulu saya bilang, kenapa nggak kau dampingi suamimu pergi tugas di sana? 2
Dulu waktu dia masih kerja ke sana kemari, saya bilang, kenapa engkau tidak cari kerja yang ada di Medan saja, supaya engkau ada bersama anak-anakmu. Engkau tidak akan bisa mengembalikan melihat mereka tumbuh kembang mereka, nggak bisa. Uang bisa dicari, tapi karakter anak itu tidak bisa dikembalikan dari awal. Pembentukan mereka tidak bisa dikembalikan dari awal. Makanya anak perempuannya itu sangat dekat sekali dengan saya sampai hari ini. Kalau ketemu saya, itu anak udah sebesar siapa si Patricia ini, udah tinggi, cakep itu anak. Kalau ketemu saya, ya wah, gitu. Karena dari kecil dia selalu ada bersama saya, dan saya melihat betapa dia kehilangan figur ayah, fatherless. Saya ulangi, mereka fatherless. Jangan bodoh lah bapak-bapak. Engkau tidak akan bisa mengembalikan melihat tumbuh kembang mereka. Engkau tidak akan bisa mengembalikan lagi bagaimana pembentukan keluarga karakter mereka, nggak bisa. Jadilah bapak bagi mereka. Dan Indonesia menempati posisi ketiga di dunia yang kehilangan figur ayah. Lihat deh, ini kan menurut survei, bukan kata saya. Anak-anak yang tampil menjadi beringas, menjadi sangat sadis, itu adalah anak-anak yang fatherless, yang kehilangan figur ayahnya. Next. Apa yang kita alami dan lakukan dalam keluarga jadi pola untuk dilakukan pada orang lain. Maka kebiasaan membentuk karakter, watak, tabiat, apakah baik atau buruk, dibentuk dari keluarga. Ini hari Kamis kemarin sudah saya jelaskan ya dalam ibadah WBI ya, dengan sangat detail sekali. Makanya sayang sih Anda nggak hadir. Saya mempersiapkan khotbah begitu bagus sekali, begitu sangat. Saya dengar dari banyak ahli, saya pelajari dari banyak orang-orang yang expert di bidangnya, dan saya mau khotbah supaya memberkati para wanita. Makanya waktu minggu pertamanya wanitanya itu sedikit, saya bilang tunda minggu depan, karena ini sudah saya persiapkan baik. Dalam konteks perjanjian baru, rupanya sudah beralih dari bapak ke ibu. Karena kenyataannya kalau Anda baca ini kisah tentang Timotius, ini rupanya anak muda yang cinta Tuhan, tapi dari pernikahan campur. Karena ibunya si Yonike itu orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, bapaknya itu orang Yunani yang gak percaya pada Tuhan. Kenapa dikatakan Alkitab bahwa Timotius itu adalah seorang muda yang memiliki iman yang tulus ikhlas? Itu hasil pembentukan seorang ibu. Karena ibunya yang cinta Tuhan, neneknya Lois yang cinta Tuhan, maka anak ini pun menjadi cinta Tuhan. Padahal bapaknya orang Yunani yang tidak percaya Kristus. Malang sekali kalau kedua antara suami dan istri tidak cinta Tuhan. Anak itu menjadi anak yang kehilangan semua. Rusak mereka. Hancur mereka. Habis mereka. Makanya saya bilang ya sama kemarin dalam ibadah wanita, kalau engkau punya anak-anak dalam usia yang sudah remaja, yang sudah akil balik, apalagi sudah dewasa, itu engkau bukan lagi menjadi orang yang ngatur, menyuruh, begini. Engkau harus memposisikan dirimu sebagai sahabat. Karena sahabat itu sejajar, dia mau banyak dengar. Maka anak-anak itu akan menjadikan kita tempat curahan hatinya. Tapi aku punya temen deh, orang begini. Boleh gak Pak? Kalau dia nggak merasa saya kini bukan temannya, bukan sahabatnya, dia takut ngomong sama saya. Dia sembunyikan semuanya itu. Jadilah sahabat bagi mereka. Dengar apa yang mereka ucapkan. Kalau enggak, nanti mereka akan mencari orang di mana dia ingin mencurahkan isi hatinya. Karena orang tuanya bukan tempat mencurahkan isi hati. Kalau teman yang didatanginya baik,
Oke, mungkin bisa baik. Kalau jahat, kalau narkobawan, narkobawanlah dia. Kalau jahat pemabuk, pemabuklah dia. Habislah kita. Bagusan kita mati daripada ngeliat anak-anak kita brengsek. Camkan apa yang saya katakan. Maka kita harus menjadi orang tua yang memberi keteladanan. Next, yang terakhir sekali. Oke, charity begins. Coba kembalikan, nak. Charity begins at home. Jadi kebaikan itu, semua yang baik itu mulai dari rumah. Mulai dari rumah. Jangan bawa anakmu untuk tinggal di asrama, sekalipun itu ada disiplin didikan, nggak tergantikan, itu orang tua yang mendidik mereka. Jangan serahkan dia kepada opungnya, karena opungnya tidak bisa mendidik seperti yang kita tahu. Apalagi memberikan mereka pada pembentukan asisten rumah tangga. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Cari tahu bahasa kasih anak-anakmu. Saya tahu bahasa kasih anak-anakku. Karena saya bapa yang punya banyak waktu dengan mereka. Stephen itu seorang yang suka dipuji. Bahasa kasihnya pujian. Perhatikan, jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Stefani itu bahasa kasihnya pelukan. Kalau saya berjalan dengan Stefani di sepanjang mall, saya peluk. Sepanjang itu pula dia pasti akan peluk saya. Aduh, saya nggak kasih gambarnya ya, saya lupa. Sampai opungnya ngomong gini, ini zaman kami tokak lo begini lo bapak sama anak, itu zaman kuda gigit nyamuk, saya bilang. Zaman kuda gigit besi, sekarang beda loh Mi. Oh gitu ya, tokak itu katanya. Karena kami pelukan itu seperti orang pacaran. Sampai saya pernah jalan di mall gitu, ada orang yang iseng motoin saya, lalu dikasih ke WA saya. Dapat ini ya katanya. Saya bilang, gila lo, itu anak gua tuh. Oh anaknya katanya. Saking mesranya. Stefani punya bahasa kasih pelukan. Kalau Bella punya bahasa kasih, bentuk penghargaan dengan hadiah. Kasih dia sesuatu. Itu bahasa kasihnya. Maka kalau kita membentuk mereka dengan begitu semua dalam bahasa kasih mereka, mereka tampil menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Maka kita bisa berkata, terima kasihlah Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Terus terang kami dalam kondisi yang tidak mudah juga dalam keluarga. Bukan semuanya running well, oke. Tetapi Tuhan bisa menghibur saya karena itu. Dan itu cukup membuat kami terhibur. Dan itu membuat cukup kami bangga. Saya akan akhiri khotbah saya. Ada sepasang suami istri yang menikah tapi karena tugas belum punya anak, mereka harus berjauhan. Ketika mereka mau merayakan Natal, sang suami berencana akan pulang berjumpa dengan istrinya. Tapi dia ingin buat surprise, apa yang mau kuberikan hadiah Natal buat istriku. Lalu dia pikir-pikir, oh istriku rambutnya cukup panjang. Maka kalau kubelikan dia jepitan rambut, betapa sangat indahnya, cantiknya istriku. Lalu dia punya jam tangan. Jam tangannya itu dari jam tangan bagus dari emas gitu ya. Tapi rantainya sudah nggak ada, putus. Udah nggak tahu kemana. Maka si suami ini pergilah ke toko jam menjual jamnya itu. Karena jamnya mahal. Lalu dia bisa membelikan jepitan rambut emas kepada istrinya. Si istri mikir juga, kalau suamiku datang nanti apa yang mau kubelikan?
Dia ingat, oh, suamiku punya jam, tetapi dia tidak ada rantainya jamnya. Maka dibelikanlah jam itu rantainya. Sudah ya? Pulanglah si suami. Begitu dia pulang dia kaget. Karena istrinya itu bisa memberikan rantai jam itu. Anda tahu? Dia potong rambutnya. Zaman dulu kan kalau rambut-rambut lebat bagus gitu kan bisa dijual. Dia potong rambutnya, dia belikan rantai jam itu. Waktu suaminya datang lihat, kemana rambutmu? Ku jual, Pak. Karena dia mau beri surprise kan. Aku belikan jepitan rambut untukmu. Oh, ku gunting rambutku, ku jual untuk membeli rantai jam tanganmu. Dia bilang, ya, jamku udah ku jual untuk membeli jepitan rambutmu. Dua-duanya bingung, dua-duanya memberikan surprise, dua-duanya kehilangan semuanya. Akhirnya si suami berkata begini, kita juallah jepitan rambut ini. Kita jual jugalah rantai jam tangan ini. Lalu mau kita apakan? Yuk kita jalan-jalan. Niat memberikan surprise tapi tidak pada tempatnya. Tidak apa-apa. Karena itu bentuk perhatian. Segala sesuatu yang dimulai dengan kasih akan berguna dengan baik.